potensi ekonomi di Wasliah itu sendiri sebenarnya kan luar biasa. Ada satu pesantren lah, nggak usah saya sebut namanya gitu ya. Di Jawa itu punya bank, punya insurans, punya nilai kalau nggak salah saya asetnya sekarang sekitar 20 triliun. Narkoba itu kalau 1,6 juta itu ngeluarkan uang satu hari 100.000 untuk beli narkoba. Itu sama dengan 160 miliar dia keluarkan setiap hari. Bip bip bip, Deddy Iskandar Batubara. Bip bip bip, Deddy Iskandar Batubara. Satukan langkah untuk Indonesia, dan hidup itu adalah ibadah. Bim bim bim, Deddy Iskandar Batubara. Bim bim bim, Deddy Iskandar Batubara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat dimanapun berada, ketemu lagi dalam diskusi hari ini. Alhamdulillah, pagi hari ini saya ditemani yang terhormat Ketua Umum Pengurus Besar Al-Wasliyah dari Jakarta, Ustadz Kiai Haji Masrurul Khamis, untuk Ketua Umum saya di Al-Wasliyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya juga ditemani oleh Direktur Utama PT BPRS Al-Wasliyah, Pak Sauril Rahmadi Huta Barat. Assalamualaikum Pak Sauril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi hari ini sambil menikmati lontong tadi, kalau istilah kita ini lontong paling mahal. Mahal dalam perspektif tentu bukan harganya, yang mahal itu silaturahimnya. Silaturahim. Ya, sambil minum teh, kemudian bicara banyak hal terkait dengan kondisi keumatan secara nasional maupun kondisi Al-Wasliyah secara lebih khusus, baik di Sumatera Utara maupun di beberapa wilayah di Indonesia. Saya minta waktu beliau untuk bisa diskusi sejenak, nanti barangkali sebagai sebagai bahan kita juga untuk sharing informasi dan perkembangan soal kondisi keumatan dan kondisi Al-Wasliyah secara khusus di Indonesia. Tapi tentu pagi hari ini tema kita agak lebih spesifik soal pemberdayaan ekonomi umat. Karena saya kira di tengah situasi ekonomi global juga di dunia yang saya kira dinamikanya sangat dinamis, apalagi ada perang Rusia Ukraina, ternyata imbasnya juga ke seluruh dunia luar biasa. Iya. Tambah lagi pandemi COVID yang alhamdulillah ini sudah mulai melandai, tapi tentu juga belum berakhir. Terus umat kita tentu juga harus ke depan perlu menjadi perhatian yang sangat serius soal kondisi ekonomi dan perbaikan kehidupannya ke depan. Sengaja pagi hari ini saya kira bersama Pak Direktur Utama PT BPRS Al-Wasliyah kita akan diskusi soal pemberdayaan ekonomi umat ini. Saya ingin mengawalnya dulu dengan Ketua Umum Pengurus Besar Al-Wasliyah. Pertama soal kondisi Al-Wasliyah dulu nih, Bang Ketum, secara nasional seperti apa sekarang Al-Wasliyah kita? Terima kasih Dinda Dr. Deddy. Al-Wasliyah se-Indonesia alhamdulillah. Ya, nanti saya GR namanya sebut sudah menapaki hari-hari ke depan ini, insya Allah sudah selama setahun periode ini secara konsolidasi sudah memasuki hampir seluruh provinsi di Indonesia ya. Dari sisi progres lain, saya pikir kita sekarang sedang menata 3 hal, yaitu konsolidasi, kemudian aset, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Karena dari sisi potensi ekonomi khususnya, bila aset ini bisa kita optimalkan, saya hitung-hitung itu luar biasa sekali. Misalnya kita bicara tentang wakaf produktif ya, bagaimana memanfaatkan aset kita yang tidur tidak dikembangkan. Saya pikir ini banyak sekali yang
harus kita benahi. Karena itu konsentrasi kita adalah bagaimana aset ini bisa kita sertifikasi, kita pastikan itu menjadi milik kita, dan pada saatnya itu bisa kita produktifkan sebagai salah satu pendukung kemajuan organisasi khususnya. Yang ketiga adalah tentang sumber daya manusia, tentunya bicara kaderisasi. Apapun yang menjadi target semua dari pengurus kita adalah bagaimana generasi kita tentu lebih baik dari kita. Kita butuh adik-adik dan generasi kader kita yang lebih profesional, lebih akademisi, dan lebih mumpuni, apalagi sudah masuk kita di era yang seperti ini ya. Ya, 112 juta anak-anak muda Indonesia yang akan menjadi pewaris Indonesia emas di tahun 20 tahun atau 25 tahun ke depan. Nah, kita harus mempersiapkan anak-anak kita sekarang menjadi bahagian besar dari generasi itu. Jadi 3 hal ini, di samping kita berhadapan dengan 3 problem, yaitu kemiskinan, kebodohan, dan perpecahan. Nah, 3 hal ini menurut saya harus kita antisipasi. Nah, bicara kemiskinan itulah barangkali diskusi kita hari ini ya. Kemiskinan secara ekonomi, dan kalau kemiskinan masih mendingan, yang paling kita takutkan upaya pemiskinan. Nah, itu yang paling berat itu. Kemudian kebodohan atau upaya pembodohan. Nah, kemudian perpecahan yang memang bibit-bibit itu sengaja diperluas dengan kondisi saling mencurigai antara satu dengan yang lain, dan itu dipupuk. Nah, ini 3 hal ini harus diketahui. Nah, peranan kita sebagai ormas yang namanya wasol harus memfasilitasi ini. Barangkali itu secara umum. Secara khusus kan hari ini Al-Wasliyah juga punya satu unit usaha perbankan ini. Ya. Barangkali itu kan bagian dari ikhtiar organisasi ya, Bang Ketum. Ya. Untuk ikut serta mengangkat ini harkat martabat umat ini supaya keluar dari zona kemiskinan itu. Ya. Tapi memang hari ini saya kira kondisi perbankan tidak hanya Bank Al-Wasliyah, tapi banyak perbankan di yang konvensional juga saya kira ada masalah juga. Ya. Terutama soal perkembangannya ya. Barangkali ada ada pandangan Ketum yang lebih spesifik ini soal perbankan Al-Wasliyah kita. Iya, memang secara jujur kita bersyukur ya. Bersyukur bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah Al-Wasliyah sudah settle lah, sudah on the track lah sekarang ini. Meskipun mungkin kita harus meningkatkan beberapa sisi yang lain, terutama sosialisasi kepada jamaah kita sendiri, sosialisasi kepada kawan-kawan kita yang mungkin selama ini belum memahami sistem di perbankan syariah. Tapi jauh lebih penting itu adalah bagaimana BPRS yang ada ini bisa kita copy paste untuk bisa dikembangkan di wilayah yang lain. Setidak-tidaknya dari BPRS ini bisa juga kita buat urunan ke bawah, mungkin setidaknya Baitul Mal ya, atau Baitul Mal wa Tamwil. Karena segmennya kan ada ini. Kalau BPRS kan segmennya sekian, kalau BMT segmennya sekian. Nah, potensi ekonomi di Wasliyah itu sendirinya sebenarnya kan luar biasa. Cuman belum diberdayakan saja. Kita punya aset sekolah, punya aset santri, punya lembaga-lembaga pemberdayaan umat yang luar biasa gitu. Cuman memang belum kita optimalisasikan. Dan saya lihat Ketum belakangan konsen juga di situ nih. Ya, memang saya backgroundnya kan dulu di katakanlah di pemasaran ya. Nah, saya melihat curug-curug pasar kita itu luar biasa. Peci ini saja, peci ini kalau kita modified dengan peci Wasliyah itu potensinya luar biasa. Baju misalnya kan, dari kita ke kita saja itu luar biasa. Nah, andaikan BPRS kita bisa berkolaborasi dengan kita punya koperasi atau punya sistem apa yang kita kembangkan di anggota kita, saya pikir menggelembung sekali potensi itu. Nah, inilah barangkali yang kita mau sampaikan kepada adik-adik kita, kepada jamaah kita, bahwa ya harus bangga dengan BPRS kita yang ada ini. Menabunglah di sini, berkolaborasilah dengan teman-teman kita untuk pemberdayaan, baik dia sebagai nasabah maupun dia sebagai konsumer yang bisa saling memfasilitasi gitu.
Nah, ini misalnya air mineral gitu ya. Iya. Ini kan belum kita gali ini. Padahal kita mungkin punya curug pasarnya. Pasarnya banyak sekali. Cuman kan tetap kita mengambil sesuatu yang bukan dari kita gitu ya. Ini contoh saja. Di setiap sekolah itu pengadaan air mineral luar biasa. Nah, ini contoh-contoh sebenarnya yang mau kita gali. Nah, saya pikir BPRS akan kita harapkan menjadi investor internal kita lah. Nah, dengan berkembangnya BPRS, kita juga menghimbau para penanam saham yang baru untuk ikut investasi. Jadi kalau semua unit usaha kita ikut terlibat Waduh, biasa ya. luar biasa. Kita ya ada satu pesantren lah, nggak usah saya sebut namanya gitu ya. Di Jawa itu punya bank, punya insurans, punya nilai kalau nggak salah saya asetnya sekarang sekitar 20 triliun. Masya Allah. Itu hanya mengembangkan BMT kan. 20 atau 2 triliun sekitar itulah saya. Nah, banyak teman-teman yang sekarang belajar ke sana itu. Nah, jadi menurut saya sih ini langkah yang luar biasa dan kita berharap karena kebetulan sebentar lagi kita rakernas. Nah, pengalaman kita di Sumut ini bisa di copy paste mungkin di daerah lain. Nah, sekarang Cirebon misalnya. Mereka mengembangkan beras swadaya sendiri, dikemas dengan AW gitu kan. Kemudian mereka juga sekarang memberdayakan namanya zakat wakaf produktif. Nah, ini kan sudah luar biasa menggelombang. Saya pikir itu. Ya, Pak Dirut, saya kira meneruskan tadi harapan dan ekspektasi Ketua Umum, Pengurus Besar, tentu sebagai salah satu unit usaha ekonomi Al-Wasliyah, BPRS kan sudah punya skema dan skenario lah ya untuk membangun baik infrastruktur maupun pengembangan bisnis lah ya. Mungkin Pak Dirut bisa ceritakan ini ke warga kita, ke Al-Wasliyah atau ke masyarakat yang lain juga lah yang saya kira soal rencana-rencana strategis yang atau program-program real lah yang sudah dibuat oleh BPRS. Oke, terima kasih Pak Dedi. Jadi secara umum BPRS kita ini dalam setahun belakangan sudah ada pergerakan yang cukup positif. Ya. Kita sudah ada peningkatan aset, kemarinnya di sekitar 10-11 miliar, kita sudah hampir 15 miliar saat ini. Jadi kita memang memanfaatkan di internal Al-Wasliyah dulu. Jadi alhamdulillah para guru di sekolah-sekolah Al-Wasliyah, beberapa unit sekolah sudah memanfaatkan fasilitas kita. Harapan kita dengan berakhirnya pandemi ini, geliat masyarakat untuk meningkatkan ekonomi itu semakin marak dan kita sebagai mediator atau fasilitator juga ikut bisa membantu gitu ya. Jadi kita sih optimis gitu. Jadi saat ini dalam beberapa bulan ini kita belum semuanya bisa menyentuh unit Al-Wasliyah, tapi perkembangannya sudah cukup menggembirakan. Jadi kita terus melakukan pengembangan ke daerah-daerah lain yang ada Al-Wasliyahnya supaya memang peningkatan kita juga lebih baik lah ke depan. Jadi kalau guru-guru mau pembiayaan, misalkan mau beli apa, beli sepeda motor atau beli apa gitu, lewat BPRS kan gampang sekali sebenarnya Pak Dirut ya? Sangat gampang. Jadi banyak guru-guru yang sudah membuktikannya. Butuh sepeda motor, butuh mobil, butuh kulkas, butuh kulkas juga udah mulai. Bisa peralatan rumah tangga atau ada untuk melanjutkan sekolah. Kuliah. Ya, ada yang mengambil S2, S3 ya. Sudah ada yang atau S3 sudah ada yang memanfaatkan fasilitas kita dan sangat mudah. Jadi kita hanya perlu minta rekomendasi dari penanggung jawab sekolah. Ya sudah, kita mungkin nggak sampai seminggu, 3 hari, 4 hari kita sudah cair gitu. Jadi insya Allah sangat mudah. Yeah. Nah, saya tertarik ini kaitan dengan S1, S2, S3 ini. Gitu. Saya pikir ini peluang bagi kita di Wasliyah ya, kalau dia sudah ngajar di kita, S1-nya udah selesai, pengen S2. Selama ini kan kaitan dengan modal nggak ada gitu ya, nggak ada sponsor. Saya pikir ini kesempatan buat guru-guru Wasliyah untuk yang S1 ambil S2. Nanti bisa kerjasama dengan BPRS lah. Betul. Bisa difasilitasi oleh sekolahnya atau langsung ya, bisa ya? Bisa langsung. Atau yang S2 mau S3 gitu kan luar biasa ini.
Nah, kemana mau S2, S3 nanti bisa koordinasi dengan Pak Dr. Didet, dengan saya. Itu tinggal kita atur aja kampusnya di mana gitu. Saya pikir itu sangat, itu yang saya sebut tadi, peningkatan sumber daya manusia itu harus kita dukung. Dan saya berterima kasih BPR buat program ini. Saya kira ini terobosan baru lah ya, Iya. dibuat oleh BPRS Al-Wasliah. Saya dengar juga ada pembiayaan yang apa, yang mau umroh haji juga ada ya? Oh ya, jadi alhamdulillah ada ekonomi ya, unit ekonomi Al-Wasliah yang punya ini travel umroh, dan kita siap memfasilitasi. Jadi seperti kalau ada yang duitnya masih kurang, Dana talangan ya, dulu, dana talangan ya. Kita kasih talangan. Ya. Jadi sangat mudah, dan kita juga kasih rate yang spesial untuk warga Al-Wasliah. Jadi insya Allah dimudahkanlah kita untuk warga Al-Wasliah yang ingin memanfaatkan kalau pendidikan tadi, atau umroh, mau beribadah, atau mau menabung untuk haji, atau apapun, insya Allah kita fasilitasi. Ya. Ya, saya kira memang tidak bisa dipisahkan ya, antara pendidikan, dakwah dengan ekonomi. Jadi pendidikan ini juga akan maju kalau dukungan ekonominya juga kuat. Dakwah kita juga akan semakin bagus dan lancar kalau dukungan ekonominya juga bagus dan kuat. Artinya kalau dengan fondasi ekonomi Al-Wasliah yang hari ini kami ini kan sebagai makmum nih, imam kami kan Bang Ketum hari ini, tentu dengan semangat ketum yang luar biasa mau memajukan Al-Wasliah ini, kami yang di bawah ini tentu akan ikutlah dengan komando yang dibawa oleh ketum. Ketika dulu ya, waktu rapat kita dulu ya, ini BPRS harus jadi unit usaha ekonomi Al-Wasliah. Akhirnya kemudian kita bawa dalam rapat dan itu disepakati. Barangkali banyak sekali sesungguhnya ide-ide dan rencana-rencana strategis yang sudah dan akan dikerjakan oleh pengurus besar, dan itu diterjemahkan ke bawah untuk membangun ekonomi umat ini. Barangkali ini sebagai penutup karena ketum juga ini adalah ketua yang di MUI itu Pusat Dakwah dan Perbaikan Akhlak Bangsa. Saya kira oke lah, ekonominya kita majukan, tapi perbaikan akhlak bangsa juga menjadi PR yang tentu tidak ringan juga. Iya. Barangkali ada pesan ketum ini sekaligus menutup diskusi kecil kita ini terkait itu. Yang pertama narkoba. Narkoba itu tercatat 1,6 juta. Itu yang tercatat data 2019. Narkoba itu kalau 1,6 juta itu ngeluarkan uang satu hari 100.000 untuk beli narkoba, itu sama dengan 160 miliar dia keluarkan setiap hari. Itu untuk merusak mental generasi kita. Kalau setahun itu berarti sekitar 94 triliun. Itu dekadensi moral yang berpengaruh terhadap fisik dan psikis generasi kita. Nah, yang kedua adalah pornografi. 97% anak-anak kita itu sudah dipastikan menonton film porno. Dan 60% itu sudah melakukan. Dan 20% data yang ada itu sudah pernah aborsi. Nah, ini kan satu yang luar biasa. Nah, kalau kita tanya alasannya macam-macam. Apalagi sekarang dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, orang tidak lagi sungkan-sungkan untuk melakukan itu demi untuk uang. Kalau kita lihat tuh ada online segala macam. Ya tentu untuk tingkat pejabat dan orang-orang terhormat ya kaitan dengan korupsi itu juga sangat mengkhawatirkan. Nah, karena itu barangkali memang tidak bisa dipisahkan antara kekuatan ekonomi, dakwah, pendidikan dengan pengaruh akhlak tadi ini. Nah, karena itulah maka ekonomi kreatif saya pikir harus kita gagas untuk anak-anak milenial kita ini, yang mereka ini kan instan sekali, kalau dia duduk begini saya dapat apa gitu. Nah, itu maka kita sekarang ini barangkali terobosan IT sistem di BPRS kita juga harus bisa menjangkau adik-adik kita yang milenial ini. Kalau sekarang dia pinjaman bisa dengan online, nah memungkinkan tidak di BPRS kita untuk melakukan itu. Tentu IT kita harus kuat ya, tapi setidak-tidaknya peluang-peluang bagi generasi muda kita dalam perbaikan akhlak bangsa ini. Kemarin kita lakukan sudah satu pelatihan untuk duta akhlak bangsa.
Nah, saya berharap ini bisa kita copy paste untuk wilayah, untuk wasliyah secara nasional. Perlu juga kita buat semacam pelatihan atau duta akhlak bagi generasi muda kita dari wasliyah. Nah, kenapa ini kita hidupkan? Dulu kan pesantren-pesantren kilat tuh setiap Ramadan ada. Rasanya Ramadan ini sepi ya. Sepi. Masih sepi. Masih sepi. Nah, saya pikir ini perlu kita ulang lagi, dan di wasliyah ada namanya majlis kader. Saya pikir tidak hanya kader internal, tapi barangkali yang kita persiapkan juga adalah bagaimana kader internal kita ini bisa berakselerasi ya, untuk menerjemahkan kepada kehidupan generasi di sekitar mereka. Kita sekarang butuh tidak hanya orang soleh, tapi yang kita butuhkan orang-orang muslih. Orang sekarang kan banyak yang soleh ya, umroh, haji, zakat, bagus, tapi dia cuek dengan lingkungannya. Nggak bisa. Kita punya tugas yang disebut dengan al-bi'ah al-ammah, kesejahteraan lingkungan itu harus kita perhatikan. Saya berharap dengan diskusi kita ini, adik-adik kita generasi muda dimanapun berada, Andalah yang akan menjadi duta akhlak bangsa. Memang ketergantungannya adalah kepada keteladanan. Saya sebagai imam di wasliyah harus bisa menjadi teladan. Dinda Dr. Dedi di Sumatera Utara harus menjadi teladan, dan mereka sekarang ini mencari teladan-teladan itu. Ketika keteladanan itu tidak ada, maka kita khawatirkan yang tadi akan terjadi. Jadi kunci akhlak itu keteladanan, saya pikir itu. Tentu banyak sekali pesan-pesan baik yang harus kita teruskan barangkali ke seluruh kita dimanapun berada, baik kepada kader maupun warga. Dan juga terima kasih saya kepada Pak Dirut. Semoga terus bersemangat untuk menjalankan unit usaha ekonomi Al-Wasliyah di BPRS Al-Wasliyah ini, karena saya tahu tentu tantangan perekonomian ke depan ini sangat kompetitif sekali. Ada syariah, ada konvensional, tapi dengan kecenderungan orang untuk terus menjadi baik dan mencari jalan baik, ya kan? Menjadi muslih, tentu pilihan untuk bisa bersama-sama dengan bank-bank syariah, terutama bank syariah Al-Wasliyah, itu salah satu pilihan untuk memulai kita menjadi yang muslih seperti yang disebut oleh Ketua Umum Pengurus Besar Al-Wasliyah tadi. Terima kasih, sampai ketemu lagi dalam diskusi dan tema berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.